Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan live meeting kita untuk kelas online aplikasi web yang diselenggarakan oleh Sahaja Innovation, di mana pada malam hari ini kita membahas upload aplikasi pada hosting berbayar. Nah, kita sengaja tidak melanjutkan bagaimana arsitektur model view controller karena kita sudah memiliki saat ini hosting dan domain yang berbayar. Dan itu sudah saya sharekan dan bisa kita gunakan secara bersama-sama. Nah, harapannya adalah dengan adanya hosting dan domain berbayar ini, kita nantinya bisa lebih tahu lagi tentang bagaimana setelah kita jadi membuat aplikasi, kita bisa memasangnya pada domain maupun hosting tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pengenalan tentang framework CI 40, Coordinator 40, di mana yang sudah kita bahas adalah controller dan view. Nah, setelah modul 8 ini nanti kita akan melanjutkan bagaimana model view controllernya. Nah, jadi khusus malam ini kita akan membahas bagaimana mengupload aplikasi pada hosting berbayar. Atau misalnya Anda punya website pribadi, ya sambil menunggu aplikasinya jadi, ya bisa juga latihan untuk mengupload aplikasi atau webnya pada hosting yang sudah disediakan. Nah, agar tidak mengganggu datanya dengan yang lain, karena kita di dalam hosting ini hanya baru ada satu domain, yaitu sekolahweb.com, maka disarankan agar masing-masing peserta bisa membuat subdomain dulu di dalam hostingnya tersebut. Oke, saya share screen. Nah, jadi nanti ketika loginnya sudah dimasukkan, jadi nanti masuk dengan sekolahweb.com/cpanel, nanti saya sharekan loginnya. Nah, maka di sini nanti akan ada dashboard cpanel. Nah, hampir setiap hosting, penyedia hosting, menunya atau fasilitas yang disediakan itu hampir sama. Nah, yang beberapa yang nanti kita akan gunakan di dalam hosting biasanya file manager, ya, kemudian email, kalaupun saat itu email, kemudian MySQL database, PHP Admin untuk database-nya, kemudian subdomain maupun add-on domain. Kalau subdomain kita membuat domain, subdomain di dalam domain inti atau utama. Kalau add-on domain itu kita tambahkan domain baru di dalam hosting ini, sehingga kita bisa memiliki beberapa domain di dalam hosting. Email, kemudian pengaturan lain, paling untuk mengatur PHP ini kalau dibutuhkan beberapa pengaturan itu bisa melalui multi PHP ini editor. Oke, itu sih beberapa. Ya. Kalau mau menginstal aplikasi CMS di sini juga sudah disediakan, ada WordPress, Joomla. Itu nanti bisa juga Anda latihan bagaimana menginstal. Nah, tentu tahapan pertama biar nanti tidak saling tumpang tindih dengan teman yang lain, maka pertama itu bisa dilakukan pembuatan subdomain. Ya. Klik menu subdomain. Nah, di
sini sudah ada beberapa yang sudah buat ya, saya sudah buat juga ya, misal gitu ya. Kemudian ada yang membuat MN, ada yang membuat Novan, dan lain-lain. Nah, misalnya saya membuat lagi misalnya Hasanuddin, nanti domain yang digunakan kebetulan baru hanya satu domain utamanya gitu ya. Jadi nanti ketika saya sebutkan depannya Hasanuddin ini, maka otomatis nanti akan menjadi hasanuddin.sekolahweb.com. Itu yang disebut dengan subdomain. Ya. Ini nanti dokumen rootnya adalah seperti ini. Dan kita create. Maka nanti akan tercipta di dalam file manajernya satu folder lah kurang lebih seperti itu ya, yang kita bisa isi dengan aplikasi-aplikasi. Ini sudah jadi ya, subdomain hasanuddin.sekolahweb.com. Nah, itu sudah dapat kita akses lewat file manager. Nah, nanti di sini sudah ada nih ya. Jadi di dalam deretan folder-folder di home itu sudah ada subdomainnya. Tinggal saya masuk ke dalam foldernya, maka di sini kita sudah bisa meletakkan aplikasi kita. Jadi ini hampir seperti kita Explorer, Windows Explorer kita. Nanti kita bisa upload, download, gitu ya. Kita bisa buat folder, kita bisa buat file. Yang misalnya saya buat file index.php. Jadi nanti saya coba jalankan dari browser gitu ya. Isinya kita klik edit, misalnya hanya menampilkan A1 ini subdomain bisa gitu ya. Isinya cuma itu saja. Kita simpan, save change, kemudian kita close, maka kita sudah bisa melihat subdomain kita ini. Jadi kita buka hasanuddin.sekolahweb.com. Nah, ini sudah ada tampilannya. Jadi ini yang saya buat tadi, indeks PHP berisi H1, ini subdomain H1. Jadi nanti aplikasi Anda ketika dipasang di dalam folder Anda tadi, itu sudah bisa dipanggil subdomainnya. Ya. Nah, itu mengupload atau memasang web yang hanya berupa script PHP-nya saja. Nah, sekarang bagaimana ketika aplikasi kita atau web kita itu memiliki database? Ya, nah, tentu yang harus kita lakukan, kita harus buat database-nya, kita harus buat user-nya, kita atur privilege-nya, baru kita bisa ekspor impor database-nya. Jadi khusus untuk server Linux, ya itu agak berbeda dengan server atau local host gitu ya. Kalau local host di Windows, ketika kita buat database, itu langsung kita gunakan lewat php-admin. Tapi khusus untuk di Linux, kita harus buat dulu database-nya, harus buat dulu user-nya, dan kita harus atur bahwa user itu mengakses database itu. Itu disebut dengan setting privilege. Contoh misalnya, saya punya website CI4 untuk root ya, create, update, delete. Seperti ini contohnya. Jadi sudah ada aplikasi sederhana saya gitu ya. Di situ ada layanan simpan data, edit data, hapus data. Ya, ini sudah jalan ya di localhost. Ya, sudah jalan misalnya buku tulis misalnya. Deskripsinya buku tulis untuk sekolah dasar dan menengah. Ya, saya simpan. Nah, ini sudah berjalan ya. Tambah, edit, hapus itu sudah jalan. Nah, ini database-nya ada di root C4. Tadi produk, ini satu tabel itu sudah ada
dua buah data. Ya. Maka ini saya bisa hapus misalnya. Oke, maka dia tinggal satu. Ini sudah jalan. Nah, ini kita akan coba upload aplikasi ini sehingga nanti bisa berjalan di hosting kita tadi, di subdomain kita tadi. Ya, contohnya ini adalah di subdomain nanti hasanuddin.sekolahweb.com. Ya. Nantinya akan terpasang di sini. Nah, maka ketika kita sudah punya database, ya, tahap pertama adalah kita harus ekspor dulu database kita yang di localhost yang nanti kita akan import ke database yang ada di hosting. Jadi kita akan ekspor dulu. Ya. Oke, kita klik dulu database-nya, di nama database-nya ini, kemudian ekspor. Nah, maka ekspor ini akan tercipta satu database dengan nama file SQL. Ya. Jadi di sini sudah ada nama database-nya perlu C4, kita pilih go. Maka akan terdownload file perut C4.SQL. Jadi ada di download, ya. Nah, ini dia. Ini kita akan nanti akan import nanti di hosting. Itu tahapan pertama. Jadi ketika nanti kita punya database, kita perlu ekspor dulu menjadi satu file SQL. Yang kedua, saya harus zipkan script PHP-nya. Jadi misalnya di sini ada C4 gitu ya. Nah, di sini ada folder di dalamnya. Jadi di dalam folder itu, ya di dalam root-nya, inilah yang harus kita zip. Jangan di zip dari luar. Kalau di zip dari luar begini, nanti dia akan ketika diekstrak jadi folder nanti di dalam web kita sana. Ya, jadi kita zipnya dari dalam, kita Ctrl A, ya, atau select all, kemudian kita add to arsip, kita jadikan misalnya C4.zip. Jadi kita harus kompres jadi zip itu di dalam foldernya, ya, jangan sampai di luar. Karena kita hosting itu atau web kita itu kan modelnya adalah root, web root, ya, tidak dalam folder. Oke, ini CI-nya sudah terkompres jadi zip, database-nya sudah jadi SQL. Itulah modal kita dua yang akan kita upload, ya, ke dalam hosting. Jadi ada script PHP-nya dan ada database MySQL-nya. Nah, sekarang kita kembali ke cPanel, ya. Karena nanti akan saya letakkan di subdomain Hasanuddin sekolahweb.com, maka yang lama ini saya hapus dulu, pilih, kemudian delete yang tadi indeks saya itu, biar tidak terganggu. Nah, baru kita klik upload. Ya, jadi dari file manajernya kita upload file yang C4 zip tadi, ya, di exam, htdocs, C4. Anggap lagi ada aplikasi yang sudah jadi atau web kita, ya. Oke, ini saya upload. Nah, maka nanti zip tersebut akan tersimpan di file manager kita, dan nanti ketika warnanya sudah hijau berarti ini sudah selesai, kita bisa kembali ke folder kita. Nah, kenapa kita harus zip? Karena biar cepat proses uploadnya dan kita tinggal ekstrak saja. Jadi kita sudah zip, dan kita pilih file zipnya. Di sini ada perintah ekstrak, ya, ekstrak, kemudian ekstrak file. Maka nanti folder dan subfolder itu akan tercipta persis seperti yang ada di localhost kita tadi. Nah, ini. Jadi sudah persis. Jadi itulah gunanya kenapa kita zip. Karena kalau kita zip nanti lama mengupload satu folder itu. Oke. Jadi tahapan pertama sudah berhasil. Kita sudah mengupload script PHP-nya yang kita zip dulu tadi. Ini kita ekstrak di subdomain kita. Nah, yang langkah kedua, kita akan mengimport database SQL-nya, ya, lewat cPanel.
Kemudian kita buat database-nya dulu. Jadi berbeda dengan localhost, kita di hosting atau di sebuah server Linux, kita harus buat database dan buat user dua kali. Nah, dan dia untuk nama database-nya sudah ditentukan biasanya nama depannya apa gitu ya. Nah, kita buat misalnya CI4DB gitu ya, nama database-nya ya, create database. Jadi nanti akan menjadi sekolah W underscore CI4DB. Ini nama database-nya kita harus simpan karena nanti kita akan atur koneksi database. Ini nama database-nya ya. Kemudian database-nya sudah terbuat. Nah, berikutnya ya kita belum bisa masuk ke PHP-Admin, kita harus buat usernya dulu. Anggaplah nama usernya itu CI4 saja. Kemudian passwordnya itu sekolah web 2020. Nah, jadi di sini dipastikan passwordnya itu kekuatannya di atas 65. Karena kalau kurang dari 65 dia nggak mau. Jadi ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan seterusnya. Misalnya saya sekolah 2020. Sudah 93 ya, S-nya besar ya. Sekolah 2020. Oke, kita create user. Nah, jadi user saya adalah sekolah W C4. Ini user DB-nya, kemudian passwordnya tadi sekolah. Nah, ini harus kita ingat, kita simpan karena nanti di dalam konfigurasi CI-nya koneksi database ini harus benar. Oke, ketika kita sudah buat database, kita sudah buat user passwordnya, baru yang terakhir itu kita atur user mengakses database mana. Jadi di sini ada CI4 mengakses database CI4DB. Ini kita add. Nah, kita atur privilege-nya. Biasanya standarnya adalah all privilege. Ya. Kita klik all privilege, maka kita change. Kita atur. Oke, sudah sukses. Jadi kita sudah bisa di sini ya sudah ada database sekolah W CI4DB yang privilege-nya diakses oleh user sekolah W CI4. Nah, baru setelah ini tercipta, kita sudah bisa masuk ke PHP-Admin. Jadi kalau kita belum menyelesaikan yang tadi, kita belum bisa masuk ke PHP-Admin. Sekarang kita masuk ke PHP-Admin. Maka di sini nanti akan muncul list, salah satunya adalah sekolah W CI4DB. Nah, ini database kita. Jadi tampilannya hampir sama dengan yang ada di localhost. Ya. Nah, karena kita tadi di localhost-nya sudah ekspor, maka di sini kita tidak import dan kita cari file SQL tadi. Kita import, kita cari di download saya tadi ya, download, nah ini ya, download C4 SQL. Ya, ini saya klik. Maka apa yang ada di localhost-nya tadi itu akan persis sama dengan yang ada di hosting. Jadi dari produk, di dalam produknya ada satu data. Oke. Jadi di tahap 2-nya juga sudah berhasil. File script PHP-nya sudah kita upload, database juga kita sudah buat dan ekspor import. Nah, baru yang terakhir itu kita lakukan konfigurasi penyetingan bagaimana menghubungkan antara database ini dengan aplikasi atau script PHP-nya. Maka kita kembali ke file manager di subdomain kita itu. Nah, peraturannya ada di app, kemudian config. Ada beberapa hal yang kita atur. Pertama, base URL. Yang kedua, koneksi database. Oke. Untuk pengaturan base URL ada di app.php.
PHP di config ya. Kita klik dan kita edit. Nah, di sini kita tadinya adalah localhost T4 public. Nah, sekarang menjadi nasoludin.sekolahweb.com/public. Nasoludin.sekolahweb.com/public. Nah, ini base URL-nya. Kita save, kita simpan, terus yang kedua database-nya. Pengaturan database ini ada dua, bisa dilakukan di file database PHP, bisa juga dilakukan di file .env. Jadi di sini bisa diatur di sini. Kebetulan saya untuk kasus yang C4 folder project ini saya tidak atur di database PHP-nya, tapi saya atur di luar, ada namanya .env. Saya coba edit. .env-nya ternyata hidden. Nanti kita simpan saja ya. Oke, jadi database-nya saya buka satu paket pengaturan ini, nanti kita timpa, kita replace dengan .env yang sudah ada ya, ada terpilih. Hostnya adalah localhost, kemudian nama database-nya tadi, inilah gunanya tadi kita simpan agar ini kita mudah atur koneksi di sini. Kemudian usernya. Nah, kalau kita localhost kan root kosong, kalau hosting harus ada user password. Oke, sudah. Kemudian kita atur, kita simpan. Nah, ini baru yang namanya env.txt. Sementara kita harus jadikan dia .env. Jadi ini kita rename menjadi .env. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan atur. Apakah bisa melihat file yang hidden? Biasanya sudah tidak bisa terlihat, tapi bisa kita atur dari sini. Kita timpa dari lokalnya. Saya coba atur dari sini. Nama database-nya. Kemudian nama user. Kemudian password. Ini .env yang ada di lokal, yang kemudian saya akan timpa di hostingnya ya, exam htdoc c4 .env. Nah, ini tertimpa dia karena dia di file manager tidak terlihat karena dia file di hidden, maka kita upload yang sudah memang konfigurasinya kita sesuaikan dari lokalnya, kita timpa. Nah, maka kita sudah punya file .env untuk pengaturan database-nya. Kita juga sudah atur file base URL-nya. Oke, tinggal sekarang kita jalankan web kita, sudah domain kita untuk memastikan apakah sudah berjalan atau tidak. Ya, slash public.
pengaturan versi PHP-nya masih kurang pas ya. Jadi harusnya tadi ketika kita sudah lakukan konfigurasi, ini sudah berjalan, ini permasalahan hostingnya, cek hostingnya apakah masih versi PHP-nya masih di bawah. PHP ada memilih versi PHP. Nah, kemungkinan PHP kita harus kita naikkan ke versi 72. Nah, di sini ternyata masih 70 di server kita. Kita akan naikkan ke 74 sekalian. Terus kita atur set as current. Nah, tadi dilihat bahwa nah, sudah jalan ya, karena kita versi PHP tadi kerendahan. Ya, CI 4 itu butuh PHP minimal versi 7.2. Tadi standarnya masih di 7.0. Jadi kita sudah atur menjadi 7.4. Nah, ini sudah jalan. Subdomain saya asinuddin.sekolah.com public gitu ya. Kita coba sekarang database-nya kita tambahkan nama produknya misalnya kaos untuk dewasa laki-laki. Nah, ini sudah berjalan, sudah ada 2 data. Dan kalau kita lihat di dalam database-nya, kita refresh, ini juga sudah masuk. Nah, ini artinya aplikasi kita, website kita sudah berjalan. Ya, ini kebetulan saya menggunakan aplikasi sederhana Fruit, ya, CI4, gitu. Sehingga ini sudah berjalan. Nah, itulah kemudian yang saya ceritakan tadi, bagaimana kita sudah mengupload aplikasi kita yang ada script PHP-nya dan database-nya pada suatu subdomain. Ya. Oke, saya rasa itu untuk pengantar, sehingga kita sekarang bisa berdialog apa yang kira-kira yang belum dipahami dan kita bisa diskusikan. Khusus malam ini kita membahas bagaimana mengupload aplikasi pada hosting berbayar, di mana sudah ada domain, kita tinggal buat subdomainnya saja. Tapi kalau Anda punya domain sendiri, bisa juga ditambahkan di hosting kita ini. Karena add-on domainnya unlimited. Ya. Oke, silakan ada yang ingin bertanya terkait dengan upload aplikasi pada hosting yang berbayar. Oke, silakan Mas Antoni, Mas Aziz. Oke, silakan Mas Antoni. Oh ya, oke Pak. Selamat malam teman-teman semuanya. Videonya malah kelihatan, Mas. Oke, kelihatan ya Pak. Bentar, Pak. Videonya belum dihapus. Belum ya. Biar lebih keren. Oh ya. Iya. Jadi kemarin saya di materi upload ke domain ya. Ini kemarin ketinggalan sih dari mungkin 2 pertemuan sebelumnya. Ini kalau untuk masuk ke domain ini ada loginnya nggak Pak? Login khusus gitu. Kalau kita mau ke domain. Iya, melakukan file perubahan di file manajernya tadi. Ya. Kita masuknya untuk URL-nya begitu ya? Iya, betul. Oke, boleh. Saya share screen kembali biar jelas. Nah, ini kan tadi saya sudah tiba-tiba langsung login ya. Nah, untuk masuknya itu nanti menggunakan domainnya, kemudian kita kan domainnya sekarang melekat di hosting itu kan sekolahweb.com. Tinggal dikasih slash-nya panel, di enter, maka akan mengarah kepada loginnya.
Nah, username-nya sekolah W, password-nya itu kalau nggak salah waktu itu ya, sekolah 2020 kalau nggak salah. Nah, nanti saya sharekan login-nya. Nah, nanti ketika sudah berhasil login, nah itulah nanti kita bisa akses file manager, subdomain, add-on domain, database, ppm admin, dan lain-lain. Nah, itu ceritanya Mas Anton. Oke Pak, mungkin satu lagi nih Jawab, Pak. ya? Ya, tadi boleh. kan kita yang sebelumnya kan pakai localhost, yang udah buat database-nya di localhost. Berarti yang itu di ekspor dulu ya Pak ya? Ekspor, ya. Jadi database kita diekspor, nanti akan jadi file SQL. Nah, itu kan terdownload di kita itu. Nah, nanti di hostingnya itu kita buat database, buat user password tadi seperti saya tuh, kemudian kita atur privilege-nya, baru kita masuk ke PHP admin, baru kita import, kita browse lah file SQL yang tadi kita punya itu. Maka apa datanya itu akan persis sama dengan yang di hosting. Oke Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Nah itu ya buat teman-teman sekalian termasuk Mas Antoni. Jadi nanti kalau nanti kita walaupun belum ada aplikasinya, kita bisa ya, mungkin punya website yang mungkin dibuat pakai WordPress atau apa gitu ya, sementara bisa juga diupload. Oke, ada yang lain yang bisa kita diskusikan buat teman-teman tadi yang sempat tertinggal. Kita malam ini membahas tentang bagaimana mengupload aplikasi pada hosting berbayar, ya. Dan nanti Anda juga bisa melihat tayangan ulangnya dari awal sehingga bisa lebih paham. Oke, silakan yang lain, Mas Novan, Mbak Lady, Mbak Farida. Oke, Mas Novan. Bertanya, ya. Master. Boleh, silakan, Mas Novan. Untuk masalah kasus SAM, Master ya. Untuk apa? Untuk internal masalah kasus waktu itu loh, SAM, XAMPP. Ya, untuk internal server itu kenapa, Master? Internal server 500 server error. Iya, 500 itu, Dok, Master. Ya. Itu biasanya kalau internal server 500 itu tidak ditemukan ininya ya, tidak ketemu sama koneksinya gitu, Master. Tidak ketemu dengan halaman atau filenya. Sebentar saya browsing internal 500. Nah, kalau di internet berdasarkan internet ya, saya coba share screen dulu. Nah, internal error 500 itu jadi terkait dengan error terkait dengan server ya. Bisa karena halamannya tidak ketemu, bisa karena examnya belum dijalankan, belum jalan. Nah, itu terkait dengan server. Ya. Ini bisa dilihat atau dibaca cara mengatasinya adalah seperti apa. Oke, jadi kemarin sudah teratasi, Mas Evan. Mas Evan? Iya, Mas. Kemarin sudah jalan namanya. Masalah error 500 di localhost. Waktu itu sudah Caranya putus, Master. Oh, oke, waktu di localhost-nya kalau yang waktu menerima. Sorry agak putus-putus saya mendengar. Iya, suaranya. Sudah jelas mungkin sekarang. Coba gimana?
udah lumayan jelas, Master. Ya, yang 500 kemarin yang error itu sudah berhasil teratasi. Masih belum, Master. Oh, masih. Kalau waktu tanya teman-teman itu bilangnya antar pot ada yang tabrakan gitu, Master. Waktu itu memang pakai pot lain. Enggak, sama. Pakai pot 80 itu, Master. Yang 80-80. Iya, server orinya itu. Berarti makainya localhost -2 80-80. Iya. Nah, sudah diaktifkan belum PHP Spark Serve-nya? Kenapa, Master? Sudah diaktifkan belum PHP Spark Serve-nya? Suaranya terus putus, Master. Nggak kedengeran. Iya. Sudah diaktifkan belum komposer PHP Apa Spark sih Serve? sama Komposernya Master. sudah diaktifkan. Yang mana? Karena biasa Apa itu nama, Master? komposer. Oke, saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Jadi, kalau kita mau menggunakan ya, localhost, ya, tadi itu CI4, atau localhost -2 80-80, ya. Nah, ini standarnya dia belum bisa digunakan kalau kita belum mengaktifkan komposernya. Karena ini khusus 80-80 itu port khusus untuk komposer, khusus untuk CI4. Nah, biasanya kita gunakan itu yang public. Jaketnya tadi itu kan CI4 public, gitu ya. Jadi itu jalan. Sebentar. Belum coba kalau yang itu, Master. Apa? Belum coba pakai Oh, tadi yang... saya tadi merubah file env saya. Nah, saya rubah lagi. C4, C4, kemudian input. Oke. Jadi biasanya kita kalau tidak pakai komposer atau misalnya susah pakai komposer, maka pilihannya pakai nama folder kita di exam itu apa, baru kita kasih public. Tapi kalau kita mau pakai 80-80, ya, kita harus pakai terminal. Ya, di sini ada terminal com. Kemudian kita harus sudah install komposer namanya, ya, ada nanti di materi-materi awal itu cara install komposer. Jadi kita pakai komposer, kita harus masuk ke project kita, cd exam pp, cd htdoc, cd ci4. Jadi project kita di mana? Kalau sudah masuk, kita baru aktifkan php spark serve namanya, ya. Nah, kalau sudah terinstall komposernya, maka ini sudah bisa kita gunakan localhost 8080. Jadi semua semua C4 yang kita sudah aktifkan Spark Serve-nya ini, dia akan menjadi 8080 apapun nama foldernya. Sehingga nanti ini kalau saya refresh, ya maka langsung sudah jalan, tidak error lagi. Nah, itu dia. Jadi memang menggunakan 8080 ini kalau kita sudah menginstal komposer dan sudah kita aktifkan PHP Spark Serve dari dalam folder project kita itu. Ya, tadi projectnya di C4. Ya. Nah, sampai kita kalau sudah Ctrl C itu selesai, maka ini tidak error lagi dia. Dia harus semacam kita sampai P, jadi dia harus run, ya baru dia aktif. Nah, sehingga nanti kalau kesulitan dengan kalau 8080, ya kita pakai yang public aja. Jadi nama projectnya apa, tinggal dikasih public. Ya, Mas Novan ya. Terima kasih, Mas. Karena saya coba dulu ya. Ya, boleh. Ya, yang lain ada yang ditanyakan? Farida, silakan. Nggak aktif kamera video?
Nah, iya, silakan. Gini Pak, kan kemarin saya itu ketinggalan, jadi untuk hostingnya itu belum bisa Pak. Tadi udah saya coba, cuman nggak bisa masuk sama username sama password yang kemarin. Error atau gimana passwordnya? Katanya tidak valid gitu Pak. Oh, passwordnya ya. Oke, sebentar. Saya coba cari lagi. Username-nya ya, karena sudah lupa sih passwordnya itu setelah nah, passwordnya itu sekolah 2020 S-nya besar. Apa Pak? Nah, jadi nanti gini, saya share screen kembali. Jadi nanti bagi teman-teman yang akan gunakan cPanel, ya, itu pertama masuk ke sekolahweb.com/cpanel, ya. Kemudian username-nya sekolah W aja, sekolah W gitu ya. Passwordnya itu sekolah, S-nya besar, sekolah 2020. Nah, maka nanti itu sudah harusnya bisa masuk. Nah, baru di situ kita atur file manajernya, subdomain dulu ya, kita buat subdomain dulu tadi, kemudian database-nya, baru pakai admin, ya. Ya. Udah paham ya Farida ya? Ya. Oke, gimana yang lain? Mbak Lady, Andriani. Nah, untuk yang kita kemarin tentang controller view, sudah latihan ya? Farida ya, Mas Antoni, Mas Novan. Sudah. Untuk sekarang masih belum Pak, soalnya di pondok masih kalau malam-malam. Kalau untuk sekarang awal-awal masih banyak sekali kegiatan nanti. Apa ya, penting latihan saja nanti ketika sudah waktunya senggang gitu ya. Oke, jadi nanti saya kebutuhan yang live meeting modul 7-nya itu belum saya publish. Ya, mungkin nanti saya akan upload ke YouTube dan Classroom kita ya. Nah, nanti di sana sudah ada bagaimana membuat controller view ya yang sudah melibatkan form ya. Nah, nanti tinggal kita belajar di modul 9, di live meeting 9 bagaimana ada model, ada view, ada controller ya yang sudah menggunakan database. Nah, itu yang nanti contoh yang saya tampilkan tadi itu yang sudah menggunakan database, menggunakan model, menggunakan view, menggunakan controller. Nah, itu kita akan bahas di live meeting 9 nanti. Itu ya. Oke, yang lain kalau tidak ada, jadi nanti paling tidak malam ini kita bahas singkat bagaimana upload aplikasi pada hosting domain berbayar. Ya, kita bersyukur ada hosting domain kita sehingga Anda bisa latihan ya, bisa untuk web pribadi, bisa untuk aplikasi gitu ya. Apakah satu orang boleh lebih dari satu subdomain Pak? Boleh, silakan. Kayak saya tadi ada Hasanuddin, ya boleh aja. Soalnya di tempat kita itu subdomainnya unlimited, add-on domainnya unlimited, gitu ya. Tidak ada masalah, silakanlah digunakan untuk belajar, untuk kita mempraktekkan bagaimana mengupload web atau aplikasi online kita di hosting berbayar, ya. Termasuk Anda misalnya punya domain, gitu ya, domain lain misalnya asododin.com gitu ya, bisa kita add on kan di sini sehingga nanti kita bisa buat subdomain, bisa buat file manajernya gitu ya,
sehingga kita bisa miliki beberapa domain di hosting kita. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, jadi untuk live meeting 8 kita pada malam ini saya cukupkan. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat buat teman-teman sekalian di dalam menggunakan cPanel atau menggunakan hosting dan domain berbayar. Kalaupun dari materi saya ada yang mungkin terlalu cepat atau apa ya, nanti bisa pada videonya tayangan ulangnya di play atau di replay sehingga nanti bisa mudah dipahami ya. Pesan saya harus banyak latihan, harus banyak belajar. Referensi kita ya untuk C4 itu di patanikode.com ya. Kalau untuk yang PHP MySQL biasa ada di malascoding.com ya. Itu saja, saya ucapkan selamat belajar dan selamat beristirahat. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.